Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jumpa lagi dalam mata kuliah anatomi tumbuhan. Nah, minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai struktur anatomi dari batang. Nah, pada minggu ini kita akan membahas mengenai struktur anatomi daun, tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Ada beberapa tujuan dari materi ini. Yang pertama, mahasiswa nanti dapat menyebutkan perbedaan antara struktur anatomi daun tumbuhan dikotil dan daun tumbuhan monokotil. Yang kedua, mahasiswa dapat menyebutkan fungsi dari setiap struktur dari anatomi daun tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti ulasan materi berikut ini. Anatomi daun tumbuhan dikotil dan monokotil. Daun pada umumnya mempunyai warna hijau yang menjadi ciri khas dari daun itu sendiri. Mengapa daun kebanyakan memiliki warna hijau? Nah, jawabannya, warna hijau yang dihasilkan dari daun ini berasal dari zat hijau daun yang biasa dikenal dengan nama klorofil. Warna hijau ini mempunyai peran penting dalam menangkap energi yang dihasilkan oleh matahari untuk mendukung proses fotosintesis, yaitu mengubah molekul CO2 dan H2O menjadi glukosa dan oksigen. Daun merupakan salah satu bagian dari tumbuhan yang bisa dikatakan sebagai organ penting untuk mendukung kelangsungan hidup tumbuhan itu sendiri. Mengapa demikian? Coba kita lihat gambar berikut ini. Daun berfungsi dalam proses fotosintesis, merupakan sebuah proses mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dan menyimpannya dalam bentuk ikatan gula. Nah, di dalam daun ada klorofil. Klorofil inilah yang akan mengikat cahaya matahari. Pada gambar ini dapat dijelaskan bahwa karbon dioksida dengan air kemudian diproses dengan energi cahaya menghasilkan glukosa, oksigen, dan air. Bila kita amati irisan melintang daun mesofit, yaitu tumbuhan yang hidup di tempat normal, maka akan dijumpai berbagai sistem jaringan seperti jaringan epidermis yang terletak di bagian atas dan bawah. Selanjutnya mesofil daun, posisinya di bawah epidermis. Selanjutnya berkas pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem, dan ada juga jaringan penguat dan jaringan sekretori. Epidermis, bagian ini pada daun merupakan bagian sel yang hidup di area paling luar dari daun. Jaringan ini dibedakan menjadi dua bagian, yakni bagian epidermis atas dan juga bagian epidermis bawah. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat struktur anatomi daun berikut ini. Ini anatomi daun dikotil dan monokotil, dapat kita lihat di situ ada epidermisnya. Nah, jaringan epidermis ini berfungsi sebagai jaringan pelindung organ dari kondisi lingkungan luar tubuh tumbuhan. Yang kedua, jaringan mesofil. Jaringan ini dibedakan menjadi dua bagian, meliputi jaringan tiang, sering disebut sebagai jaringan palisade, dan jaringan bunga karang, sering disebut sebagai jaringan spon. Jaringan tiang mempunyai banyak kandungan kloroplas yang digunakan untuk membantu dalam proses memasak makanan. Untuk lebih jelasnya kita lihat struktur anatomi daun berikut ini. Nah, di sini ada mesofil yang terletak di bawah epidermis atas dan epidermis bawah. Di sini ada palisade, ada juga jaringan spon. Di jaringan ini banyak terdapat klorofil untuk menangkap energi cahaya matahari pada proses fotosintesis. Jaringan spon, jumlah klorofilnya sedikit karena ruang antar selnya lebih banyak. Yang ketiga, berkas pembuluh angkut. Berkas pembuluh angkut dibedakan menjadi dua bagian, meliputi pembuluh kayu dan juga pembuluh tapis.
Pembuluh kayu dikenal sebagai xilem yang mempunyai peran dalam mengangkut air dan juga mineral untuk dibawa ke bagian daun. Sedangkan pembuluh tapis dikenal sebagai floem yang mempunyai peran dalam menyebarkan hasil dari proses fotosintesis dari bagian daun ke seluruh bagian dari tubuh tumbuhan untuk menunjang pertumbuhannya. Pada gambar berkas pengangkut ini dapat kita lihat, di sini ada xilem, ini ada floem. Yang A ini adalah berkas pengangkut tanaman jagung. Yang B, sini ada floem, di atasnya ada xilem. Yang ini adalah berkas pengangkut tanaman poaceae. Selanjutnya stomata. Stomata mempunyai peran sebagai alat respirasi yang nantinya akan membantu mengambil gas CO2 yang ada di udara bebas dan selanjutnya akan digunakan untuk membantu proses fotosintesis yang menghasilkan gas O2. Ini adalah gambar stomata. Ini adalah celah stomata, ini sel penutup yang berfungsi untuk membuka dan menutupnya stomata, dan ini adalah sel tetangga. Ada perbedaan anatomi daun monokotil dan dikotil. Nah, pada daun monokotil tidak memiliki jaringan parenkim palisade, tetapi tersusun dari sel-sel parenkim yang sama ukuran dan strukturnya. Sedangkan pada daun dikotil memiliki jaringan parenkim palisade pada sisi atas dari bagian atas daun dan tersusun rapi tepat di bawah epidermis atas. Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan ini dapat kita lihat pada struktur anatomi daun berikut ini. Ini anatomi daun dikotil dan monokotil. Yang sebelah kiri ini anatomi daun monokotil. Di sini terlihat ada mesofil, tetapi tidak memiliki jaringan parenkim palisade. Yang sebelah kanan di sini ada mesofil yang terdiri dari jaringan palisade dan jaringan bunga karang. Yang kedua, pada daun monokotil, letak stomata bisa ditemukan secara berderet di antara bagian dari urat pada daun. Sedangkan pada daun dikotil, stomata ditemukan pada bagian permukaan atas dan juga permukaan bawah dari daun. Seperti gambar berikut ini. Gambar yang sebelah kiri ini adalah struktur anatomi stomata pada daun monokotil. Dia terlihat berjejer lurus ya, sesuai urat daunnya. Sedangkan sebelah kanan ini yang pada dikotil, dia tersusun tidak teratur. Terdapat pengaruh lingkungan terhadap struktur daun. Nah, di sini gambar penampang lintang daun mesofil dari jenis yang sama, tetapi berada di tempat yang banyak cahaya. Ini yang banyak cahaya ya, yang gambar A. Yang B ini berada di tempat yang teduh. Nah, dari kedua gambar ini terlihat bahwa perkembangan mesofil di tempat yang teduh terhambat. Nah, ukurannya berbeda. A lebih besar daripada yang B. Baiklah, demikian penjelasan materi kita pada hari ini. Dari penjelasan tersebut dapat kita ambil kesimpulan